Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amma ba'd, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillah, hai bunda kakak semua, kawan-kawan semua, mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih terus diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki diri kita, untuk bisa memperbaiki amal soleh, untuk terus bisa mengikuti kajian satu doa di setiap ba'da subuh setiap harinya. Maka maksimalkanlah semuanya ini untuk bisa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita insyaallah bisa tergolong menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur dan semoga kita tergolong sebagai hamba-hambanya yang istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah selalu kepada uswatul hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya yang meniti ajarannya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ayuhan kakak, izin pada kesempatan pagi hari ini saya mengisi kajian satu doa. Nah, pada Allah yang berhalangan, gurunda kita semua, Andika yang baru pulang dari Himalaya, Masya Allah, Alhamdulillah bisa selamat dan sampai kembali ke rumahnya. Dan juga ayah bebek, maka kita doakan semoga guru-guru kita ini senantiasa dijaga Allah, diberikan kesehatan selalu, dan diistiqomahkan sampai husnul khatimah. Amin amin ya rabbal. Baik, ayah menang kakak semua. Ada sebuah hadis ini yang sering dibacakan ya, dibawakan oleh guru kita ya. Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Maka jika Allah ingin menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada seorang hamba, maka ista'malahu. Ya, kata Rasulullah dalam sebuah hadis. Ista'malahu, maka Allah akan memakai hamba tersebut ya di jalan-jalan kebaikan, di jalan-jalan dakwah, di jalan-jalan dakwah, di jalan-jalan perjuangan. Untuk apa? Untuk senantiasa stay on the track di jalan Allah ya, senantiasa amal ma'ruf nahi munkar, dan itu pertanda bahwasanya Allah menyayangi dia ya, mencintai dia. Maka insya Allah ini semua adalah kabar gembira ya. Kabar gembira untuk siapa? Untuk kita semua tentunya ya kan, untuk kita semua. Kenapa? Karena Allah telah pilih kita ya, telah pilih kita untuk senantiasa memakmurkan masjid. Ya, karena nggak sembarangan orang yang bisa memakmurkan masjid. Nah, ini pertanda, insya Allah kita termasuk golongan ya hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayo bunda kakak semua, kawan-kawan semua, jikalah Allah sudah pilih kita di jalan kebaikan ini, ya udah Allah gerakan hati kita, pakai diri kita di jalan kebaikan ini, Allah pilih kita, maka selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah terus bersungguh-sungguh tentunya. Ya, terus berjuang, terus bersungguh-sungguh, terus bermujahadah, ya, berjihad dengan sungguh-sungguh di jalan Allah ini. Karena itu adalah bentuk, ya, salah satu bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yang memanfaatkan, memaksimalkan apa yang Allah udah kasih ke kita. Di dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-78, surat ke-22 Al-Hajj. Coba ditampilkan Ustaz Aldi. Ya. Nah, ini agak panjang ayatnya ya. Nah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan
jihad sebenar-benarnya. Nah, jadi kita memang dituntut untuk apa? Untuk bersungguh-sungguh, kawan-kawan, ayah benang kakak. Untuk bersungguh-sungguh karena Allah telah milih kita. Ya. Karena Allah telah pilih kita. Maka kesempatan ini jangan sampai sedikit pun disia-siakan. Ya, yang ini ya, apa namanya, Avengers SPA baru ya, ada Bang Iksan, ya kan, Bang Fikri. Itu tandanya Allah sudah milih antum di sini. Maka bersungguh-sungguh. Ya, manfaatkan kesempatan ini, momen ini untuk bisa berjihad terus. Ya. Untuk bisa bersungguh-sungguh di dalam wadah ini. Gitu. Ya. Untuk berjihad tentunya, untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka apa apa namanya, indikator kita ya untuk bisa menjaga kesungguh-sungguhan itu ya, untuk bisa istiqomah agar kita tidak futur ya kan, agar kita tidak berbalik arah, agar kita tidak lemah, agar kita tidak apa ya, sedih, agar kita tidak apalagi bisa overthinking dan seterusnya. Maka indikatornya kalau mau kita istiqomah ya ada tiga, dan di ayat yang sama ini. Ya. Di ayat terakhir apa namanya? Di ujung ayatnya, nah, faaqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat serta berpegang teguhlah kepada Allah, ya. Huwa maulakum, dialah pelindungmu. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan dialah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Nah, jadi ini ada tiga. Yang pertama apa? Laksanakan sholat. Dirikan sholat. Kenapa harus sholat? Ada yang tahu? Tiang agama, betul. Keren, ente mau jawab soal agama. Nah, tiang agama ya? Tiang agama. Oke. Okay. As-sholatu imaduddin. Benar. Sholat adalah tiang agama. Kalau nggak ada tiangnya, maka runtuh. Maka memang fondasi kita, yang ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sholat. Dan sholat itu untuk apa? Menetralisir diri kita dari segala keburukan, dari segala hawa nafsu, dari segala gangguan godaan setan. Jadi dalam Quran surat 29 Al-Ankabut ayat ke-45. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu jadi ketetapan Allah. Dirikanlah sholat kalau mau kita tercegah dari perbuatan keji dan. Nah, itu yang pertama. Kalau kita mau istiqomah, kalau kita mau terus diberikan hidayah taufik untuk bisa berjihad di jalan Allah, ya, dengan sebenar-benarnya jihad, dengan sebenar-benarnya sungguh-sungguh gitu, maka indikator yang pertama kalau kita mau istiqomah itu harus mendirikan sholat. Makanya sering kan dikatakan oleh Aiden ya kan, Abiandika, kalau kita sholat tuh coba latih rasa kita gitu, ya kan, pahami apa makna dari setiap bacaan kita, ya kan, pahami dari inilah, dari kita baca doa iftitah, ya kan? Jangankan dari baca doa iftitah, dari kita takbir. Kalau dulu tuh para sahabat, kawan-kawan semua, ya, Umar bin Khattab belum mulai sholat nih, takbir aja udah panas dingin, ya kan, udah gemeteran, karena dia merasakan feel-nya gitu loh, ketika memang mau menghadap Allah. Pokoknya disiapkan diri dia sebaik-baiknya ketika mau sholat, sehingga dia merasakan rasa ihsan, ya, rasa seakan-akan Allah tuh hadir di hadapan dia, ya kan? Apa tuh ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yaraka. Seakan-akan kita melihat Allah. Kalau nggak sanggup kita merasakan itu, maka yakinilah bahwasanya Allah lagi melihat kita. Umar, para sahabat itu kayak gitu. Ya, level keimanan para sahabat ketika sholat belum mulai takbir aja, mereka udah mau pingsan, mereka udah ketakutan, mereka udah panas dingin karena merasakan itu. Ketika mau sholat, benar-benar dia posisikan dirinya sedang menghadap Allah. Nah, kalau kita kan enggak, ya kan? Kalau kita kan enggak. Jangankan kita mempersiapkan untuk sholat, ya kan?
Udah mau komat aja kita masih baru mau wudhu ya kan. Nah, udah mau komat kita baru mau wudhu ya kan. Nah, terus ketika sholat baru takbir rakaat pertama udah mikirnya kemana ya kan. Laptop ketinggalan lagi kan di kantor tadi kunci ya. Sendal kalau di masjid-masjid biasa itu kalau kita sholat di mana masih lagi melipir gitu. Ini terjadi juga sebenarnya sama saya gitu. Kalau kita lagi pakai sepatu misalnya sendal bagus, sepatu bagus itu pasti itu. Kan lu apa naruh kita nggak aman nih, langsung kita setan tuh gitu ya. Takbir rakaat pertama, Allahu Akbar. Sendal gue, sepatu gue ada di hilang jangan. Bener aja ternyata hilang ya kan. Nah, kita tuh begitu. Ya. Maka latih, kawan-kawan, kita latih rasa kita ketika menghadap Allah. Karena kalau salah satu kalau ya kan satu ahyu kalau apa namanya membawakan sholat itu kan solu sholat al-wadah itu kan insight-nya dari saya juga pernah ya sering apa namanya beberapa kali sholat di belakangnya Ustadz Muzamil gitu pasti dia selalu membaca itu tuh, ketika mau mulai sholat solu sholat al-wadah sholatlah seakan-akan ini sholat terakhir kita supaya kita menurut di situ tuh langsung oke langsung memposisikan diri kita memang ini kayaknya sholat terakhir gue ini kayaknya sholat terakhir gue maka sehingga itu membuat rasa kita khusyuk ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, harus kita latih kawan-kawan. Ya, harus kita latih pahami setiap makna dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin dan seterusnya. Bahkan ketika membaca suratul Fatihah ya kan menjalani abdi dan seterusnya ketika kita baca Al-Fatihah Alhamdulillahi rabbil alamin Allah kan jawab di dalam sebuah diskusi ya kan hambaku memujiku, Ar-Rahmanir Rahim, hambaku mengagungkanku, Malik Yaumiddin, hambaku menyanjungku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ketika kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Kata Allah, maka ini adalah perjanjian aku dengan hambaku. Ketika dia minta apapun itu akan aku kabulkan, kata Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan indahnya Allah sudah buat ketika habis ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung doa di situ kan kita. Otomatis ihdinas siratal mustaqim. Karena tidak ada harta yang paling berharga selain yang paling berharga ya, itu hidayah. Ihdinas siratal mustaqim itu harta yang berharga tuh. Harta yang paling mahal. Agar Allah berikan petunjuk kepada kita karena masalah petunjuk Bapak Ibu ya yang mudah kakak kalau kita berbicara hidayah itu cuma Allah yang bisa ngasih ya kan kemarin ada yang nanya ketika saya mengisi kajian malam ahad ya kan gimana caranya ngebilangin apa namanya teman kita yang sulit untuk sholat jamaah ya kan ya udah ajak aja terus jangan sampai kita malah apa namanya bosen akhirnya apa namanya menjudge dia gitu. Ah udahlah susah orangnya, biarnya dia masuk neraka nggak boleh gitu. Nah, karena masalah hidayah memang kita nggak bisa. Tugas kita kan cuma mengajak, benar nggak? Iya kan? Jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya apa namanya tidak bisa mengajak pamannya untuk masuk Islam kan gitu, ya kan? Mayahdi apa namanya Allah yahdi mayyasha. Allah itu akan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Nah, itu yang pertama. Harus sholat kita. Pahami esensi sholat. Ya, pahami setiap bacaan sholat kita ketika kita sholat sehingga kita bisa merasakan feel-nya ya sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua tadi tunaikan zakat. Apa esensinya tunaikan zakat? Membersihkan harta ya. Apa yang sering dibahas ketika esensi dari menunaikan zakat. Ya, itu kan sering dibahas tuh surah Al-Maun, ya kan? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Maka esensinya zakat itu adalah berbagi kawan-kawan. Ya, gemar berbagi ya bersyukur kita. Program kita di sini semuanya berbagi. Makan-makan ya kan. Apalagi pasar bahagia, apalagi BGS, B-Box, apalagi festival yatim bahagia, semuanya berbagi. Makanya ya, yuk kita maksimalkan, kita manfaatkan, ya kita manfaatkan. Ya.
Kalau antum memang ditunjuk jadi panitia, lu udah senang seharusnya. Nih, jangan malah ngeluh. Jangan malah gua lagi, gua jangan. Ya, bersungguh-sungguh tadi kan. Ya, berjihadlah dengan sungguh-sungguh kalau kita mau istiqomah. Jadi gemar berbagi yang kedua, ya harus gemar berbagi. Nah, maka itu luar biasa sih. Ketika kita gemar berbagi, bahkan kalau kita kaji lebih dalam lagi ya, kalau kita berbagi kan otomatis orang yang kita bagi kira-kira senang nggak? Senang nggak? Senang. Nah, maka ketika kita membuat orang senang dengan wasilah diri kita, membuat orang tersenyum karena wasilah diri kita, itu yang mahal, teman-teman. Bahkan dalam sebuah hadis, Allah tuh, ya, kalaulah kita, apa namanya, ingin Allah juga senyum kepada kita, artinya bangga dengan diri kita, apa indikatornya? Ya, kalau kita berbagi, ya kan, kalau kita mengukir senyuman di diri orang lain. Kalau orang lain senyum, senang, bahagia karena wasilah kita, maka disitulah Allah senyum ke kita. Bahagia karena hambanya yang gemar berbagi, ya kan? Nah, itu penting, ya. Dan itu juga membuat kita apa namanya semakin terikat satu sama lain, ya kan, ukhuwahnya, ya kan. Insya Allah, jadi tersambung silaturahim. Banyaklah hikmahnya kalau kita kaji lebih dalam lagi terkait esensi gemar berbagi, zakat, ya kan, esensinya gemar berbagi, sehingga itu menjadi indikator kedua jika kita ingin mau istiqomah. Lalu yang terakhir, yang ketiga, apa tadi? Puasa. Berpegang teguh kepada jalan Allah, tali agama Allah. Ya, bahkan di ayat yang lain, di ayat 102 surat ketiga, ya Ali Imran. Nah, ini ditampilkan. Wa'tasimu 103 bukan 102. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, ya. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Nah, esensinya apa sih di sini? Disuruh kita berpegang teguh pada tali agama Allah. Jadi artinya semua ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang memang ya diwariskan, dibawakan, disampaikan oleh guru-guru kita, maka itu kita pegang. Gitu loh. Kan balik lagi sebenarnya, ta'rif, ya kan? Ta'rif sama ta'lim. Nah, itu esensinya, ya. Wa'tasimu bihablillah, supaya kita ta'rif, sehingga menghasilkan diri ya terpimpin di situ, ya kan? Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, janganlah kita bercerai-berai. Ya. Kalau bukan kita siapa lagi, kawan? Kalau bukan kita yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, siapa lagi? Jangan kita mengharapkan yang lagi viral itu 5 orang utusan main ke Israel, ya Allah, dengan mengatasnamakan Nadatul Ulama. Itu udah malu kita sebagai rakyat Indonesia, ya. Agama apa namanya, penduduk kota, penduduk Islam, ya, orang mayoritas beragama Islam di Indonesia, malu kita, nggak bisa kita harapin mereka itu, ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Nggak bisa kita harapin juga Mama Gufron, ya. Ya nggak bisa. Wah, kita, ya kan? Ngeri, ya kan? Sudah mengatasnamakan, menisbatkan apa-apa kepada Rasulullah SAW. Wah, ngeri lah pokoknya. Nggak bisa kita mengharapkan orang-orang seperti itu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa bersungguh-sungguh di jalan Allah, ya kan? Yang bisa benar-benar kita amal ma'ruf nahi munkar. Nah, ayo, jadi pahami kawan-kawan semua, ya, indikator itu sama-sama kita senantiasa perbaiki sholat kita, ya, terus berbagi kita istiqomah, lalu senantiasa kita apa namanya, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan segala ajaran-ajaran yang udah diinstal sama guru-guru kita di sini, ya kan? Ada banyak kan, 12 basic rules, ya, corporate culture, 13 DNA, dan seterusnya. Itu semuanya desainnya dari Al-Quran, gitu loh.
ya kan? Dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi berpegang teguh kepada itu, sehingga kita terus apa namanya terbentuk ya frekuensi kita, ya hati kita saling ta'alif gitu loh, saling terhubung, ya kan? Sehingga kita semua bisa menjadi orang-orang yang terdidik terpimpin, ya karena mahal. Terdidik terpimpin itu sangat mahal, kawan-kawan. Ya, nggak bisa kita harapkan mereka-mereka yang tadi saya sebutkan, nggak bisa, karena mereka tidak berpegang teguh pada tali agama Allah, ya, sehingga apa namanya sangat mudah untuk dicerai-beraikan begitu. Ya kan? Gimana nggak sedih kita, ya kan? Gimana nggak sedih kita? Organisasi yang paling besar, ya kan, yang paling apa namanya tua, Nahdlatul Ulama, sekarang banyak orang-orang di dalamnya oknum-oknum yang mencerai-beraikan. Alhamdulillah, ya, nggak bisa kita ya. Oh ya, Pak. Tadi saya nyebut benar 12 basic terus. 20 ya, maaf. 20 basic terus. Nah, itu yang semangat saya. Oke, maaf. 20 basic terus, 13 DNA, corporate culture, dan seterusnya. Jadi begitu Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua, yuk kita sama-sama terus luruskan niat kita, kita sungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki sholat kita terus gemar berbagi dan senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah, ajaran-ajarannya Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Guna kata kawan-kawan semua, semoga dapat dipahami dan kita dimudahkan untuk bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum min nafsi wa iya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jika ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya datang dari diri saya pribadi sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang banyak kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.